Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang akan kita pelajari, yang pertama adalah sabar, kedua tawadu, tiga jujur, dan keempat ikhlas. Sabar. Sabar artinya menahan, mencegah, mengekang, atau bisa kita sebut menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Sabar juga berarti menahan jiwa dari rasa marah, menahan lisan dari berkeluh kesah, serta menahan anggota badan dari melakukan perbuatan yang diharamkan. Sabar adalah sifat milik manusia. Allah menciptakan berbagai macam makhluk seperti tumbuhan, hewan, serta Allah menciptakan hal-hal yang gaib seperti malaikat dan syaitan. Nah, anak-anak, yang memiliki sifat sabar ini adalah hanya manusia, dan inilah sifat yang kelebihan dari manusia tersebut. Karena bisa kita ketahui yang namanya malaikat itu hanya menjalankan tugas dari Allah dan dia tidak pernah untuk melanggarnya. Sedangkan jin, syaitan itu yang diciptakan dari api itu, mereka tidak memiliki rasa sabar ini. Ketika mereka memiliki rasa sabar ini, kemungkinan besar mereka akan beriman kepada Allah, masih beriman kepada Allah, tidak akan mengingkari Allah. Sedangkan tumbuhan, kalian bisa lihat, mana ada tumbuhan yang sabar? Karena mereka tidak memiliki sifat. Kalau hewan, kalian pernah melihat hewan yang sabar? Pasti kalian tidak akan. Melihat hewan, ketemu dengan hewan yang lain, pasti akan berkelahi. Kalau jago ketemu jago, ayam ketemu ayam. Nah, kalau enggak, nanti kucing jantan sama kucing jantan ketemu, pasti langsung berkelahi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian melihat orang yang sifatnya cepat pemarah dan tiba-tiba langsung apa-apa membuat suasana tidak enak, itu berarti salah satu orang yang memiliki sifat syaitan atau tidak memiliki sifat manusia yang sabar ini. Nah, orang yang sabar ini disebut sabir. Tapi kalau jamak biasanya disebut sabirun. Ciri-ciri dan manfaat perilaku sabar. Nah, tapi sebelum masuk ini sebenarnya ada dalil tentang perilaku sabar, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 200 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bapak ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu
dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Surat Ali Imran ayat 200. Anak-anak, ciri dan manfaat sabar yaitu yang pertama adalah tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas putus asa. Ini yang menjadi patokan kita. Ciri orang sabar. Selanjutnya manfaat orang sabar yang pertama adalah dicintai oleh Allah, mendapatkan pahala serta banyak memiliki teman. Bila mana kalian melihat orang yang tidak sabar, itu pasti Pak sedikit temannya. Kenapa? Kalian apakah suka dengan berteman dengan orang yang pemarah atau suka marah-marah? Pasti tidak. Kalau kalian berteman dengan orang yang penyabar, pasti kalian akan menyukainya. Selanjutnya adalah tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati. Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya lebih dari orang lain. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah diri cenderung kehilangan kepercayaan dirinya. Orang yang tawadhu menyadari bahwa apa saja yang dia miliki, baik bentuk rupa, yang cantik, tampan, pangkat, dan kedudukan, itu semua karunia Allah. Orang yang tawadhu akan meniru padi. Semakin tua, semakin berisi, semakin merunduk. Kalian akan melihat padi ini perumpamaan orang yang tawadhu, di mana kalian mungkin berpangkat tinggi, kalian sudah berumur atau sudah mulai berumur, serta memiliki kedudukan yang tinggi, punya ilmu yang luas, itu kalian akan merasa diri kalian itu di dalam hatinya menjadi rendah hati. Karena kalian pernah meyakini bahwa Allah itu lebih dari segala-galanya. Ilmu yang kalian dapat itu tidak ada 1% pun dari ilmu dari Allah. Nah, kalian akan merasa bersyukur, merasa benar-benar merendahkan hati kalian kepada Allah sehingga kalian akan merunduk, tidak akan sombong, memiliki sifat sombong. Manfaat dan perilaku tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya yang pertama adalah diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, ketika orang yang bertawadhu inilah, insya Allah derajatnya akan ditinggikan sama Allah. Nah, seperti dalam hadis Rasulullah nih, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Jadi ketika semua orang ini memiliki rasa tawadhu, insya Allah tidak ada yang saling mengejek ataupun saling menjatuhkan. Allah memasukkan orang yang bertawadhu ke dalam kelompok yang mendapatkan kasih sayang Allah. Ini sudah jelas. Selanjutnya perilaku tawadhu. Yang pertama, tidak menonjolkan diri dari orang-orang. Nah, kalian tidak ini loh aku tuh kayak gini, aku pinter, aku tuh ini, tidak. Seperti itu. Selanjutnya, berdiri dari tempat duduknya dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia. Contohnya ketika kalian dalam pengajian ini, nah ustadznya datang, kalian berdiri untuk menyambut Pak Ustadz tersebut. 3, bergaul dengan siapapun dengan ramah, tidak memandang lebih tinggi dari mereka. Jadi ketika kalian punya teman ataupun berteman dengan orang lain, kalian tidak memandang, wah kayak gini ngisorku, kayak itu cuma orang apa toh, nah, itu enggak. Tapi kalian berteman, kalian tidak memandang dia itu miskin, atau dia itu kaya, atau dia itu tampan, nah itu enggak. Kalian berteman seperti halayaknya teman.
Selanjutnya, mau mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Nah, ini contohnya ketika kalian besok mendapatkan rezeki dari Allah dan diberi amanah sebagai kepala desa contohnya. Ketika ada warganya yang sakit, Pak Kepala Desa mau berkunjung atau kalian mau berkunjung ke warga kalian itu, walaupun kalau dilihat status sosial, aku Pak Lurah, aku nilai wira popo, nah, itu nggak boleh. Selanjutnya adalah jujur. Nah, pengertian jujur diartikan sebagai mengakui kata atau memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Pak Bayu ulangi. Pengertian jujur diartikan sebagai mengakui kata atau memberi suatu informasi yang sesuai dengan yang benar-benar terjadi. Lawan dari jujur adalah bohong atau dusta, yaitu berkata yang tidak benar. Anak-anakku, sifat jujur itu adalah salah satu sifat Rasulullah yang kita sebut adalah syidik. Termasuk sahabat Nabi yang selalu kemana-mana bersama Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itu diberi gelar As-Siddiq karena kejujurannya. Dalil jujur. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Selanjutnya ikhlas. Oh iya, sebelum masuk ikhlas, perilaku jujur itu memiliki manfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Yang pertama, ketika perkataan kita jujur, insya Allah menjadi akhlak terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah karena kita tidak berbuat dosa. Nah, orang yang berperilaku jujur insya Allah akan mengantarkan diri kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian jujur, akan membuat diri kalian nyaman dan teman-teman kalian merasa tenang, tidak was-was. Karena orang yang sering bergaul dengan orang pembohong itu biasanya was-was. Wah, ini paling dihapusi, ini dihapusi. Dan yang terakhir, orang yang jujur atau kalian jujur pasti kalian akan dipercaya banyak. Itu sudah pasti. Selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas artinya melakukan amal ibadah dan perbuatan baik hanya karena Allah tanpa pamrih dan bukan karena selain Allah. Orang yang ikhlas disebut mukhlis. Lawan dari ikhlas adalah riya, yaitu melakukan sesuatu bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji orang lain. Janganlah berbuat riya. Riya itu termasuk syirik kecil. Semakin banyak riyanya, semakin besar dosanya. Manfaat ikhlas. Yang pertama jelas, ketika kita ikhlas menolong orang, berarti teman-teman kita akan menyayangi kita dan banyak teman. Yang kedua, Allah pasti menyayangi kita. Dan yang ketiga, hati tidak merasa kecewa. Ketika kita sudah berperilaku ikhlas, berbuat ikhlas, menolong orang, kita tidak akan merasa kecewa bila orang tersebut tidak berterima kasih. Dan ikhlas itu adalah bentuk kita dalam
meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thank you, terima kasih. Mungkin dari Pak Bayu cukup sekian. Bila ingin bertanya, silakan dari kolom komentar ataupun bisa japri Pak Bayu. Mungkin dari Pak Bayu cukup sekian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.